Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Herinsa dengan NIM 2413040005. Saya akan menyampaikan materi mengenai media belajar dan pembelajaran. Apa sih itu media belajar? Media belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pengajar kepada peserta didik. Sederhananya, media belajar adalah alat bantu yang dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik. Ada 3 manfaat dalam media belajar. Yang pertama, media belajar yang tepat dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih tepat dan efektif. Yang kedua, media belajar yang menarik dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang ketiga, media belajar yang interaktif dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran saat ini semakin beragam dan inovatif. Salah satu klasifikasi yang umum digunakan adalah berdasarkan dimensi, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada media belajar 2 dimensi. Media belajar 2 dimensi adalah media yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa kedalaman. Contoh media belajar 2 dimensi yang sering digunakan dan dalam pembelajaran adalah kelebihan media 2 dimensi yang pertama, mudah dibuat dan diakses. Yang kedua, cocok untuk menyajikan informasi yang bersifat statis. Yang ketiga, fleksibel digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran. Kekurangan media 2 dimensi adalah kurang memberikan kesan nyata dan mendalam. Yang kedua, sulit menampilkan objek yang kompleks dan bergerak. Yang kedua ada media 3 dimensi. Media 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, sehingga memberikan kesan lebih nyata dan mendalam. Contoh media 3 dimensi adalah kelebihan dari media 3 dimensi adalah memberikan visualisasi yang lebih realistis. Yang kedua, memungkinkan interaksi yang lebih aktif. Yang ketiga, cocok untuk menjelaskan konsep yang kompleks. Kekurangan dari media 3 dimensi adalah membutuhkan perangkat khusus, misalnya komputer, proyektor, dan kacamata VR. Yang kedua, proses pembuatannya lebih rumit dan memakan waktu. Yang ketiga ada media 4 dimensi. Media 4 dimensi adalah pengembangan dari media 3 dimensi dengan menambahkan dimensi waktu. Artinya, media 4 dimensi tidak hanya menampilkan objek secara 3 dimensi, tetapi juga menunjukkan perubahan objek seiring berjalannya waktu. Contoh media 4 dimensi adalah kelebihan dari 4 dimensi yang pertama memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan interaktif. Yang kedua, memungkinkan peserta didik untuk mengamati proses perubahan secara langsung. Yang ketiga, cocok untuk menjelaskan konsep yang bersifat abstrak dan sulit untuk dipahami. Kekurangan dari media 4 dimensi yang pertama membutuhkan perangkat yang lebih canggih. Yang kedua, proses pembuatannya lebih kompleks dan mahal. Baik, kesimpulannya adalah media pembelajaran 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan membuat peserta didik lebih terinovasi. Sekian penjelasan materi saya mengenai media belajar dan pembelajaran. Mohon maaf bila ada salah kata dan pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.